A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat filah semuanya, kita berjumpa kembali dan kita bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran yang ketiga masih dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, yakni pada halaman ke-14. Halaman 14 yang sudah ada bukunya, yang belum download silahkan di-download dulu. Yang sudah ada kita lihat halaman 14. Dalam kitab Durusul Lughah, yakni pelajarannya adalah Ad-Darsus Tsalisu. Pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga. Di dalam pelajaran yang ketiga ini, kita akan membahas tentang kalimat-kalimat yang bertanwin dan yang tidak bertanwin. Ada kalimat yang pertama di sini ada baitun, yang kemudian selanjutnya adalah al-baitu. Di sini menggunakan tanwin, sedangkan selanjutnya ini tidak menggunakan tanwin, tapi memakai al. Artinya sama, artinya adalah rumah. Ini juga rumah. Tapi di sini baitun, ini rumahnya belum jelas. Yang kita manakan dengan sebuah rumah. Sedangkan al-baitu ini rumahnya sudah jelas. Rumah itu, rumah yang dimaksud sudah jelas. Nah, inilah yang nanti kita akan bahas. Inilah yang disebut dengan nakirah dan ma'rifah. Isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, ini nanti untuk membentuk suatu kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah yang diawali dengan kalimat isim. Maka sebelum kita masuk ke sini, kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu isim nakirah dan isim ma'rifah. Nah, yang pertama kita harus mengetahuinya adalah tentang isim. Isim ini adalah salah satu pembentuk dalam suatu kalimat dalam bahasa Arab. Jadi unsur-unsur dalam kalimat bahasa Arab itu ada 3 macam. Kalimat itu kata. Kata dalam bahasa Arab. Al-kalimatu itu kata. Nanti bisa kita jelaskan lebih detail lagi. Salah satu unsurnya adalah isim. Isim ada namanya isim, yang kedua ada fi'il, yang ketiga adalah huruf. Namun yang pertama kita akan bahas salah satu dari 3 unsur tersebut adalah isim. Isim itu apa? Yakni setiap kata yang menunjukkan kepada manusia. Maksudnya maknanya adalah manusia. Kemudian maknanya adalah hewan, atau tumbuhan, atau benda mati, atau suatu tempat, suatu waktu, kata sifat, dan makna-makna yang tidak ada hubungan dengan waktu. Ingat, tidak ada hubungannya dengan waktu. Dengan ciri-ciri salah satunya adalah ada alif lam. Ada alif lam di depan kata atau tanwin di akhir katanya atau di akhir kalimatnya. Nah, seperti ini kita contohkan misalkan. Di awal ada alif lamnya, al-babu, atau bertanwin babun. Tetapi al yang warna merah ini nggak boleh bergabung, nggak boleh di sini babun kemudian ditambahkan dengan al jadi al babun, tidak boleh, harus memilih salah satu karena memiliki makna yang umum dan yang khusus. Nah, ini salah satu pembagian daripada isim, ada yang disebut dengan isim nakirah, ada yang disebut dengan isim nakirah, yakni kata yang masih sifatnya umum. Kata tersebut masih sifatnya umum, tapi dan belum ditentukan maknanya. Sebagaimana ini, babun. Babun ini sebuah pintu. Jadi pintu itu pintu yang mana belum tahu yang dimaksud. Karena ada tanwin ini, maksudnya demikian, tidak jelas maknanya. Atau masih belum jelas. Pintu mana yang dimaksud. Sedangkan isim ma'rifah ada suatu kata yang sudah jelas dan bersifat khusus atau sudah ditentukan. Sebagaimana al-babu ini. Al-babu ini pintu itu. Sudah jelas yang dimaksud pintu mana. Sedangkan yang pakai tanwin di sini pintunya masih belum jelas. Untuk memudahkan maka kita lihat cirinya. Isim nakirah itu. Isim nakirah itu ada tanwin di akhir kata. Ini ada tanwinnya. Setiap kalimat atau setiap kata dalam bahasa Arab ini nanti kalau yang ada tanwinnya di belakang, nah itu pasti isim nakirah namanya, isim nakirah. Sedangkan kalau isim ma'rifah itu ada alif lam di depan kata. Ini
Ini ciri-ciri yang secara umum, meskipun nanti banyak cirinya. Ya, tapi kita lihat di sini, kalau ada al di depannya, itu ciri daripada isim ma'rifah. Dan secara umum ciri daripada isim itu tadi adalah ada alif lam atau ada tanwin di belakang. Itu kalau ada kalimat yang bertanwin di belakang atau ada alnya di depan, pasti namanya isim. Nah, itu untuk mengetahui cirinya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghilangkan tanwin. Alif lam itu fungsinya untuk menghilangkan tanwin. Jadi kalau ada alif lam, maka tanwinnya tidak boleh dipasang lagi. Harus dihilangkan, menjadi dhammah saja. Untuk menghilangkan tanwin. Dan yang kedua adalah untuk menentukan makna, agar kata tersebut maknanya menjadi jelas. Agar maknanya menjadi jelas. Ini kira-kira untuk penjelasan tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Sehingga ada babun, ada al-babu. Baik, kita kembali ke materi kita. Kita kembali ke materi kita tadi. Baitun artinya rumah atau sebuah rumah. Al-baitu, rumah itu. Nah, ini sudah jelas, sedangkan di sini adalah belum jelas. Rumah, al-baitu, rumah itu. Kitabun, sebuah kitab. Kitabun, sebuah kitab. Al-kitabu, kitab itu. Ini kosakata yang sudah kita pelajari di bab 1 dan di pelajaran 1 dan pelajaran 2. Nanti yang belum melihat pelajaran 1 dan 2 bisa diulang lagi. Dibuka channelnya Sofyan Hadi Official dan dibuka untuk playlist di Durusul Lughah jilid yang pertama. Ya, ini pertemuan 1 dan 2 diulang lagi. Qalamun, jangan panjang ya, bukan qalamun, tapi qalamun, bolpen, atau sebuah bolpen. Al-qalamu, bolpen itu. Tambahkan, karena ini sudah jelas. Qalamun, sebuah bolpen, sedangkan al-qalamu, bolpen itu. Jamalun, seekor onta. Jamalun, seekor onta. Al-jamalu, onta itu. Onta itu. Jadi sudah jelas yang dimaksud. Onta mana? Yakni al-jamalu, onta itu. Nah, ini kira-kira sudah mudah difahami ya. Ini isim nakirah, al-baitu isim ma'rifah. Ini juga isim nakirah, yang selanjutnya ada alnya isim ma'rifah. Tanwin isim nakirah, al-kitabu isim ma'rifah. Jamalun isim nakirah, al-jamalu isim ma'rifah. Untuk apa? Agar kita bisa mengetahui isim ma'rifah dan isim nakirah tersebut. Nah, ini nanti kita terapkan di dalam sebuah kalimat ini. Yang di bawah ini adalah kalimat yang sudah sempurna. Jumlah mufidah namanya. Kalimat yang sempurna. Nah, inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang terdiri dari, yang pertama adalah isim ma'rifah, dan yang kedua adalah isim nakirah. Tidak boleh nakirah. Kalau membuat kalimat yang sempurna tidak boleh nakirah. Di sini qalamun maksurun nggak boleh. Maka ini salah, susunan yang salah. Atau al-qalamu al-maksuru juga salah susunan tersebut. Maka itu bukan namanya jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Nah, kita akan jelaskan lagi. Ini yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Nah, kita jelaskan selanjutnya. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat sempurna yang didahului oleh isim. Harusnya isim, harus isim ya. Pertama adalah harus isim. Tapi bukan huruf dan fi'il. Bukan huruf dan fi'il. Ini pembentuk selanjutnya. Karena ada 3 tadi unsurnya. Ada isim, ada huruf, ada fi'il. Atau dibolak-balik gak apa-apa. Yang penting 3 macam ini. Dalam bahasa Arab itu, sebuah kalimat itu unsurnya kalau tidak isim, fi'il, atau huruf. Nah, tadi. Jadi jumlah isimnya adalah kalimat sempurna yang didahului oleh isim. Nah, yang pertama isimnya itu apa? Harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Dan yang kedua harus nakirah. Harus nakirah. Nah, itulah yang disebut dengan isim ma'rifah tadi, disebut dengan mubtada. Terdiri dari mubtada dan khobar. Apalagi? Nah, ini mubtada itu selalu di awal kata ini. Tadi isim ma'rifah ini. Dia sebagai mubtada, kedudukannya dia sebagai
mubtada. Dan yang kedua adalah sebagai khobar, menjelaskan. Nah, ini keterangan, Jadi ini yang diterangkan, menerangkan. Jadi maftuhun itu menerangkan al-babu. Pintu itu terbuka. Nah, inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi mubtada itu apa? Yang pertama tadi adalah isim ma'rifah. Dia harus isim ma'rifah yang jelas dan selalu berada di awal kalimat. Tadi ya, dia harus ma'rifat. Harus ada alnya di depan. Dan posisinya dia harus marfu. Nah, keadaan dia harus marfu ini. Marfu itu dengan dhammah. Marfunya dengan dhammah. Sedangkan yang khobar, ini khobar ini maftuhun, itu harus nakirah. Tidak boleh ada alnya dan harus bertanwin. Dia juga harus marfu. Ini yang disebut dengan jumlah ismiyah, kalimat yang sempurna. Pintu itu terbuka. Kalau tidak ada alnya, maka babun maftuhun, pintu yang terbuka itu, masih belum selesai. Pintu yang terbuka itu gimana? Harus dijelaskan. Tapi kalau pintu itu terbuka, selesai. Inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah atau kalimat yang sempurna. Baik, kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bisa difahami ya teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Al-qalamu maksurun. Ini jumlah ismiyah tadi ya. Bolpen itu patah. Ini bolpen itu patah. Ini gambarnya bolpen yang patah. Al-qalamu maksurun. Bolpen itu patah. Selanjutnya, al-babu maftuhun. Nah, tadi, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Ini pintunya terbuka. Pintu itu terbuka. Harus tambahi pintu itu terbuka. Karena pintunya sudah jelas yang dimaksud. Yang terbuka juga sudah jelas. Selanjutnya, al-waladu jalisun. Anak laki-laki kecil itu, atau anak laki-laki itu sedang duduk. Jalisun itu duduk. Anak laki-laki itu sedang duduk. Wal mudarrisu waqifun. Dan guru itu sedang berdiri. Ini dicatat, ini kosakata yang baru. Al-waladu, anak kecil itu, jalisun, sedang duduk. Wal mudarrisu, dan guru itu, waqifun, sedang berdiri. Ini semua adalah kalimat atau jumlah ismiyah yang diawali dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, kita artikan semuanya di sini. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Jadidun baru. Wal qalamu qadimun. Dan bolpen itu lama. Qadimun itu lama. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Wal qalamu qadimun. Dan bolpen itu lama. Al-himaru saghirun. Keledai itu kecil. Saghirun itu kecil. Al-himaru saghirun. Keledai itu kecil. Wal khisanu kabirun. Dan kuda itu besar. Wal khisanu kabirun. Dan kuda itu besar. Al-kursiyyu maksurun. Kursi itu patah. Al-kursiyyu maksurun. Kursi itu patah. Wal mindilu wasihun. Wal mindilu, sapu tangan itu, wasihun kotor. Wasihun kotor. Al mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Baridun itu dingin. Al-ma'u itu air. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Ya. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru, bulan itu jamilun, indah. Bulan itu indah. Al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Rumah itu dekat. Qaribun dekat. Teman karib, teman dekat. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Wal waraku khafifun. Ini khafifun. Kha, fa, fi, ada yaknya di sini ya. Yaknya sukun, fun. Ya, pakai tanwin. Nah, kurang jelas ya. Kalau dibuka aslinya sangat jelas.
Al-waraku khafifun, dan kertas itu ringan. Khafifun itu ringan. Al-labanu harun, susu itu. Al-labanu itu susu. Al-labanu harun, panas. Harun itu panas. Susu itu panas. Al-qamisu, kemeja itu atau baju itu nadhifun, bersih. Nadhifun, bersih. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian daripada iman. Nah, nadhif itu bersih. Al-qamisu nadhifun, kemeja itu atau baju itu bersih. Ya, ini pelajaran ad-dars tsalis, pelajaran yang ketiga, halaman 14. Ya, untuk sementara sampai kita di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali di halaman 15. Ya, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, silakan untuk di-subscribe agar bisa terupdate materi-materi kita yang sampaikan dalam channel ini, bisa langsung diikutin. Dan jangan lupa ketik tombol lonceng ya, agar terus bisa mengikuti update yang terbaru dari video-video kami. Dan jangan lupa kami ucapkan jazakumullah khairan bagi teman-teman yang sudah like ya. Ada like di situ, silakan diketik tombol like untuk bisa mendukung channel kami agar bisa tersebar secara luas buat teman-teman kita yang mau belajar bahasa Arab. Dan jangan lupa teman-teman yang masih belum paham bisa komen di kolom komentar tersebut ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.